Oke, baik. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi suksesi. Yang pertama, pengertian suksesi. Suksesi merupakan proses perubahan ekosistem dalam kurun waktu tertentu menuju ke arah lingkungan yang lebih teratur dan stabil. Yang kedua, tahapan-tahapan suksesi. Clement pada tahun 1974 menambahkan ada 6 subkomponen dalam suksesi, yaitu yang pertama, nudasi. Nudasi yaitu terbentuknya lahan yang baru, di mana dengan kata lain tidak ada apa-apa, gundul dan kosong. Yang kedua, migrasi. Migrasi yaitu tersebarnya biji-biji, di mana mulai munculnya biji atau alat perkecambahan. Yang ketiga, eksesis. Eksesis yaitu proses perkecambahan, di mana biji atau perkecambahan tersebut yang menetap mulai berkecambah, lalu tumbuh dan mulai bereproduksi. Yang keempat, kompetisi. Kompetisi yaitu menyatakan adanya pergantian spesies, di mana biji atau perkecambahan tersebut terjadi kompetisi. Yang kuat akan menggantikan spesies yang lama, kemudian yang lama mati atau akan mati. Yang kelima, reaksi. Reaksi yaitu menyatakan perubahan habitat karena aktivitas spesies, di mana perubahan dari tempat tersebut dengan munculnya habitat-habitat baru yang dikarenakan hadirnya spesies dari awal. Yang keenam, klimaks. Klimaks yaitu tingkat komunitas yang paling stabil dan mantap, di mana setelah lengkap maka sudah terbentuknya suatu ekosistem yang kompleks. Yang berikut, penyebab terjadinya suksesi. Ada beberapa faktor yang dapat menjadi penyebab terjadinya suksesi, antara lain, yang pertama, iklim. Perubahan keadaan iklim akan mengakibatkan rusaknya vegetasi, baik sebagian maupun seluruhnya. Pada akhirnya, suatu lahan yang kosong, yang merupakan lahan baru, akan berkembang menjadi lebih baik. Berkembang pula daya adaptasinya, dan kemudian akan mengubah kondisi atau keadaan iklim. Beberapa keadaan, misalnya kekeringan, hujan air, hujan salju, sering membawa keadaan yang tidak menguntungkan pada vegetasi. Yang kedua, topografi. Perubahan kondisi tanah digolongkan menjadi dua, yaitu yang pertama, erosi. Erosi dapat terjadi karena angin, air, dan hujan. Yang kedua, pengendapan. Pengendapan tanah disebabkan karena adanya arus yang kuat, glasial, hujan salju, dan pengelupasan tanah. Yang ketiga, biotik. Sebagai contohnya yaitu pemotongan rumput yang berulang-ulang, pengembalaan ternak, penebangan hutan untuk pertanian, dan menyebabkan adanya pergantian vegetasi. Yang keempat, macam-macam suksesi. Berdasarkan 4 habitat alami, maka suksesi dibedakan atas 2 macam, yaitu yang pertama, suksesi primer. Suksesi yang dimulai dari daerah yang betul-betul kosong karena tidak ada vegetasi. Kalaupun sebelumnya sudah ada vegetasi secara keseluruhan rusak atau mati karena tidak dapat beradaptasi, sehingga digantikan oleh vegetasi baru. Yang kedua, suksesi sekunder. Suksesi yang terjadi pada habitat yang masih ada vegetasinya, walaupun sebagian, jadi masih ada vegetasi awal, vegetasi yang rusak hanya sebagian. Proses ini disebut denudasi, dan dapat disebabkan oleh beberapa hal, misalnya kebakaran, angin kencang, hujan, dan lain-lain. Yang berikutnya, beberapa macam suksesi. Yang pertama, hidrosere adalah suksesi yang berkembang di habitat perairan, biasanya disebut dengan hidrat. Vegetasi yang sering berganti di sini disebut hidroser. Yang kedua, haloser adalah suksesi yang dimulai dari tanah yang berkadar garam. Yang berikut, heksosere adzlah suksesi vegetasi yang berkembang di daerah serik atau kering. Terdiri dari spamoser atau suksesi vegetasi yang dimulai dari daerah berpasir dan lithoser. Yang berikutnya, serule
adalah suksesi atau mikroorganisme atau bakteri fungi pada sisa-sisa produsen atau konsumen. Yang berikut, peristiwa hidrosfer. Suksesi alami pada perairan umumnya dijumpai pada kolam-kolam dan danau yang terjadi secara bertahap akibat masuknya bahan tererosi dari sekeliling ekosistem daratan. Proses ini terjadi karena kuantitas partikel tanah yang tererosi tidak dapat dihindarkan dari darat dan mengendap atau tertinggal di dalam kolam atau danau. Tumbuhan akuatik memproduksi detritus juga berkontribusi terhadap proses pengendapan. Tahap selanjutnya terjadi pergerakan tumbuhan darat ke arah dalam perairan secara bertahap yang dimulai oleh tumbuhan air ke tumbuhan darat berupa rumput-rumputan sampai pada semak dan pohon sehingga kolam dan danau hilang sama sekali. Yang berikut, peristiwa lithosfer. Yang pertama, pada batu ditumbuhi lumut kerak. Kemudian seiring berjalannya waktu, lumut kerak tadi mulai menjadi tahap rumput-rumputan. Lalu tahap rumput-rumputan penuh dengan rumput atau rumputnya makin banyak. Kemudian yang tadinya rumput kini menjadi semak belukar. Nah, lama-kelamaan semak belukar mulai menjadi komunitas, mencapai klimaks atau menjadi sangat rimbun. Sekian dan terima kasih.